bacakan saat sesi sebelum sesi penutupan hari ini. Mohon maaf Kak Rozak, kita akan langsung saja ke modul selanjutnya. Terima kasih Kak Rozak. Ya, terima kasih nih Kak Maulidah. Saya catat dulu ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya mohon di grup WhatsApp saja Kak, supaya tidak terlewat. Terima kasih. Ya, nanti akan kami buka grup WhatsApp-nya. Terima kasih Kak Rozak. Baik, kita akan langsung masuk ke materi 10. Materi 10 akan disampaikan oleh Kak Eri, tapi Kak Eri sudah ini belum ya? Sudah bergabung belum ya? Bergabung saya dari tadi. Alhamdulillah ya Kak ya. Kita yang deg-degan. Kak Eri ya. Ya. Tadi menginfokan kalau mati lampu Kak. Jadi tadi sempat sudah ada pemain cadangan. Kak Nun. Kak Eri akan menyampaikan modul 10 yang akan disampaikan di kegiatan 10, yaitu menuju aksi yang lebih besar di sekolah. Aksi seperti apa ya terkait program Roots ini? Silakan Kak Eri, waktunya dipersilakan. Terima kasih Kak kalau gitu. Kak Eci, Kak Rojak, Kak Nuni juga terima kasih, dan semua kakak-kakak PASBI yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bang. Dengar Kak, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Di sini tadi sempat mati lampu, jadi kakak agak terlambat. Sobat, saya izin share screen ya. Semoga bisa. Oke. Putus suaranya. Masih putus-putus? Oke, sebentar saya ya. Jelas Kak, alhamdulillah. Saya jelas Kak. Jelas ya? Ini jelas. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kak Rojak boleh share screen Kak? Atau Kak Eri ya? Coba. Kak Eri dulu coba. Nanti kalau Kak Eri nggak bisa, luring pertemuan tatap muka. Nah, ini salah satu media di mana anak-anak sudah membuat hashtag, dia tempel di dinding, boleh di mading ataupun disepakati oleh pihak sekolah nanti. Lalu seluruh warga sekolah juga akan melihat. Kemudian dia bisa mencentang mana hashtag yang sangat menarik, informatif, edukatif, yang nantinya dalam pertemuan berikut hashtag tersebut akan dirangkum, dipilah dan dipilih hanya 6 hashtag yang akan dilempar ke media sosial. Oke. Nah, kemudian ini yang menjadi tantangan di pertemuan ke-10 sebagai jembatan agen perubahan nantinya akan berdialog di pertemuan ke-11 tentang aksi, visi, misi. Jadi, lembar kertas biru ini oleh kita sebagai fasilitator guru memberikannya kepada agen perubahan, ke 30 agen perubahan. Kemudian, kalau kita minggu depan ada kegiatan unjuk kreativitas dan aksi perilaku positif agen perubahan, kira-kira kita akan menampilkan apa ya? Oke, tidak perlu dijawab itu, tapi ditulislah di lembar yang sudah kita berikan. Oke, nama Eri, impianku sekolah ini kan lebih ramah, santun, berakhlak mulia. Jadi aksiku mungkin ada kegiatan rutin, salam 5 sapa, senyum, salam, dan seterusnya. Oke, lalu mereka bikin cerita dan lain-lain. Nah, ini yang dia akan lakukan. Di pertemuan ke-10, mereka memang mengerjakan secara cepat untuk menstimulus agar ketika tugas ini dia telah sempurnakan di rumah masing-masing, akan lebih baik jadinya. Nah, jadi begini, lampiran kartu aktivitasku. Apa impianku, bagaimana aksiku, bagaimana mewujudkannya, dan agen perubahan pun juga diasah ketajaman kritisnya. Kalau kawan-kawan ingin merubah sekolahan kita itu bebas dari rokok,
Maka apa ya tantangannya ya? Mungkin ada ruang tersendiri bagaimana para orang tua mungkin yang mengantar atau para guru mungkin yang memang sudah al-hisab, maksudnya sudah terbiasa dengan merokok, ada ruang sendiri untuk merokok, gitu ya. Jadi tidak lagi begitu berkeliaran di lingkungan sekitar sekolah. Hal itu yang kita coba ingin sampaikan kepada agen perubahan, bisa membaca tantangan-tantangan dari impian dan aksi yang ingin mereka wujudkan. Begitupun juga ceritaku. Ceritaku ini lebih kepada perubahan-perubahan yang mereka sudah alami. Jadi ini lebih bersifat individu. Contoh, kami Fasnas selalu bercerita, dulu ada seorang agen perubahan yang oleh guru dicap sebagai piagerok, sangat ramai, tidak pernah mengerjakan tugas, dan label-label yang lain. Tapi setelah ikut program RUT, selama 15 kali pertemuan, dia bercerita bahwa iya ya, ternyata aku punya perilaku-perilaku yang sangat berpengaruh pada teman lain. Maka ketika perilaku aku itu lebih baik, ternyata teman-temanku pun meresponnya juga dengan lebih baik. Cerita-cerita ini yang menjadi kisah story yang kita juga bisa bagikan kepada agen-agen perubahan dan Pasku pada umumnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pahami? Ya, maka selalu di pertemuan ke-7, ke-8, ke-9, hingga ke-10 ini kita membuat tantangan memposting, mengirimkan hasil karya aktivitas tersebut ke media sosial. Jadi kegiatan Roots Program yang dilakukan oleh agen perubahan di sebuah ruang tertentu bukan hanya milik mereka 30 orang tersebut, tapi sudah menjadi milik warga sekolah dan milik masyarakat di media sosial. Karena itu, kita sebagai fasilitator selalu mengingatkan setiap informasi yang kawan-kawan agen perubahan akan posting harus terlepas dari unsur sara. Itu itu harus itu. Agar tidak menjadi bola panas dan berbalik kepada kita ketika anak-anak sudah memposting hasil karyanya sementara kita luput untuk mengingatkannya. Oke? Yap. Nah, ini informasi saja. Kita fokus ke luring. Yap. Beri mereka beberapa menit untuk berpikir agar fasilitator bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan agen perubahan ketika nanti berdialog. Kak, saya mau bikin ini. Oh gitu. Kak, saya mau bikin itu. Kak, rencana aksi saya begini. Tentu dari 30 orang itu minimal akan ada 30 ide dan itu yang memang harus kita berdialogkan ya. Karena dialog itu sangat penting mengingat dalam pelaksanaan Roots Day nanti sangat terbatas waktu, minim budget, dan hanya di lingkungan warga sekolah. Oke, itu kita bahas nanti untuk penjelasan lebih dalamnya. Nah, tantangan di pertemuan ke-10 ini, setelah hashtag tadi dirangkum oleh mereka, dipilih oleh warga sekolah, ya, 6 hashtag itu dilemparkan, dikirimkan di media sosial. Plus lembar aksi impianku, ceritaku, yang mereka juga tulis. Jadi lembaran tersebut mereka bawa pulang, mereka genapin, sempurnakan tulisannya, baru difoto, kemudian dikirim ke media sosial. Maka tadi Kak Eri ingatkan,
tolong sampaikan kepada agen perubahan sebelum mengirim, pastikan tidak mengandung unsur SARA. Oke? Begitu? Nah, ini kawan-kawan. Coba baca ceritaku. Dikarenakan di sekolah ini banyak tindakan yang tidak baik yang dilakukan senior terhadap junior yang tidak patut untuk kita tiru. Oke ya, ini kan bahasa-bahasa mereka ya, SMP ya, kelas 1, kelas 2 ya. Itu di SMP 37 Makassar. Oke, membuat sekolah ini terhindar dari bullying, menghibur teman yang sedang sedih. Jadi kadang-kadang di ceritaku itu harapannya kita bisa lebih berhati-hati dan bijak ketika menulisnya. Karena lembar ini kan akan dikirim ke media sosial. Karena itu KRI berulang-ulang kita wajib untuk mengingatkannya. Oke. Nah, jadi kita bisa bikin form begini. Saya yakin Bapak Ibu guru juga bisa membuat kayak gini ya. Jadi tinggal anak-anak, kalau dia punya kesempatan di lab, di ruang komputer untuk mengerjakan ini. Kalau tidak mungkin di rumah, kalaupun tidak secara manual yang kertas ini. Jadi sangat bervariatif untuk hal itu. Waktu KRI tinggal berapa menit Kak Eci? Ya Kak, nggak apa-apa Kak, masih menit lagi. Masih, oke, cukup. Nah, itu kawan-kawan, namaku masih sama, Eri Pratama Putra. Saya tinggal di Solo, mohon maaf, mungkin saya agak cepat cara bacanya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Terima kasih, saya buka untuk pertanyaan-pertanyaan teknis terkait hal ini. Baik Kak, terima kasih Kak Eri. Suara saya terdengar ya Kak ya? Ya, jelas Kak. Ya, Kak mau bertanya melalui chat. Bagaimana ada dari Kak Ati Misri, bagaimana jika korban bullying yang menciptakan bullying terjadi dan ternyata dia juga suka membuli orang lain? Jadi korban dia juga membuli. Bagaimana Kak? Oke. Ya. Itu mungkin sudah masuk di sesi ketika kita bahas pengantar ya, perundungan ya. Juga dibahas juga di pertemuan ketiga dan kelima ya. Bapak Ibu, ketika memang ada perilaku-perilaku pembuli, kemudian dia juga sudah mengatakan, maka yang perlu ditangani pertama adalah merangkul dulu si korban tadi, kemudian memastikan dia aman. Nah, maka ketika dia merasa menerima perlakuan-perlakuan yang lebih bijak, lebih baik, lebih ramah dan merangkul, saya merasa kok jauh ya dia akan menjadi pelaku ya. Gitu. Nah, tapi kalau itu pun terjadi, mungkin cara pendekatan kita yang pendekatannya ya Kak ya, yang harus Betul. Ya. Oke, saya akan jawab lebih jelas nanti di WA Group. Karena saya juga punya jawaban itu secara akademisi. Terima kasih Kak. Ya ini soalnya juga banyak lumayan pertanyaannya lebih ke kasus fisik sih Kak ya. Iya. Kalau ada kasus A, kasus B. Nah silakan kakak-kakak boleh raise hand jika ada yang mau bertanya dan harapannya pertanyaan lebih ke teknis ya Kak ya pelaksanaan RUT. Karena setelah ini kita akan mulai masuk nih ke hari senang-senangnya kita yaitu Roots Day. Nah ini sudah ada Kak Surimin nih Kak. Kak Surimin ini selalu bertanya di setiap sesi. Ya. Nanti kalau kita ada penghargaan, beliau penghargaan. Oke. Sebelum Kak Surimin, saya coba memastikan Bapak Ibu dari tadi saya juga mendengar jarang sekali bertanya, Kak, apakah 30 agen perubahan itu akan bertahan di pertemuan ke-10? Sangat mungkin tidak. Ya. Ya. Jadi mungkin saja di pertemuan ke-5 hanya tinggal 20 orang. Betul. Tapi di pertemuan ke-6 kembali lagi menjadi 28. Tetapi ketika pertemuan ke-9, Kak, ternyata yang bertahan cuma 15. Apakah kami tambah orang? Tidak. Tetap hanya 15 itu. Lalu Kak, di pertemuan ke-10 hanya 15 orang. Iya. Loh, jadi yang lain tidak apa-apa.
kita anggap gugur ya Kak ya? Berarti kalau kayak gitu ya? Karena gugur karena permintaan sendiri gitu tetap ya, positif Kak. Tetap positif, kita anggap mungkin dia punya prioritas, pilihan lain, dan itu sangat bersinggungan dengan kebutuhan hidupnya dan pendidikannya. Begitu Kak membahasakannya. Iya, berarti tidak perlu mengganti ya Kak ya? Betul. Berarti menjaga yang 15 ini saja ya? Nah, 15 inilah yang nantinya akan menjadi panitia inti ketika persiapan Roots program. Oh, baik. Oke, jadi gitu. tidak ada orang baru, gitu, kita tetap konsisten dengan orang-orang yang sudah terpilih dari awal. Baik, Kak Surimin, silakan Kak Surimin. Silakan Kak. Ya. Terima kasih Kak Eri. Ini Pak Surimin terus yang nanya ya. Itu sampai dengan 10, saya berpikir intinya adalah perubahan dari hal yang negatif ke hal yang positif. Baik, di pertemuan 8 itu kita menuliskan poster, yaitu kami akan dan kami tidak akan. Apakah itu hanya untuk agen perubahan saja, ataukah untuk semua siswa, ataukah setelah mereka menuliskan akankah, tidak akan kan itu kan Kak Eri, kita rekap. Misalkan kita fokus dengan satu masalah, kita akan menghilangkan asap rokok di sekolah, seperti itu. Dan setelah kita rekap dengan banyaknya saya akan, saya tidak akan, kan begitu. Nah, ajan agak ini. Tak apa-apa Pak ya. Tapi mungkin sudah ketangkap poin pertanyaannya. Ya, mungkin yang ini dulu, yang satu dulu ya Kak ya. Saya jawab ya, boleh Kak? Iya. Oke. Jadi betul sekali. Apakah yang membuat hashtag kami akan, kami tidak akan hanya 30 agen perubahan? Jawabannya ya. Hanya. Karena satu orang mungkin membuat 10 Pak. Satu orang mungkin membuat 2. Satu orang mungkin saja membuat lebih dari 3, ya kan? Nah, itu kan tantangan di pertemuan sebelumnya. Maka betul sekali di pertemuan ke-7 itu direkap. Cari mungkin 7 poin yang terbaik, 9 poin terbaik, atau 11 poin yang terbaik. Memang harus dirangkum. Harus dirangkum, diperas. Jadi fasilitator pintar-pintar mencari kalimat bijak, agar itu nantinya, biasanya kami lakukan di Roots Day, kami akan dan kami tidak akan. Poster tersebut kita bikin besar-besar, Pak. Kalau ada biaya, kita bikin banner. Ini ditempel dan menjadi bahan deklarasi yang dibacakan oleh seluruh warga sekolah. Setidaknya bagi yang kurang punya dukungan secara dana, kami akan tidak akan itu dibacakan sebulan sekali setiap upacara. Halo, Kak Eri. Upacara bendera membacakan itu. Atau di pengumuman di toa di sekolah weekend. Berarti mungkin bisa dikelompokkan sudah ya, jelas dari banyaknya kami akan dan kami tidak akan itu mungkin bisa dikelompokkan menjadi beberapa hal yang pointer aja gitu ya, biar memudahkan saat kita mendeklarasikannya ya Kak ya. Betul. Biasanya 7 Kak. Oh baik, 7 sampai 10. Iya. Baik. Biasanya 7. Eri punten. Atau 11. Kalau kita muslim ganjil gitu. Oke deh. Baik. Sudah jelas Kak Eri? Atau mungkin bisa ditambahkan Kak Eri untuk si agen perubahan ini bisa juga sebagai pemancing ya Kak ya? Pemancing kali ya. Kita buatkan papan besar, diisi dulu sementara oleh kakak-kakak oleh agen perubahan, dan nanti ketika Roots Day ditambahkan nih sama peserta yang lain ya Kak? Sama murid yang lain, maaf. Kalau kami akan tidak akan, khawatirnya itu akan melebar. Bertambah ya Kak? Oh baik. Ya. Khawatirnya akan melebar, nanti kita tidak bisa kontrol. Oh ya. Ya, ada substansi. Dikelompokkan saja ya Kak ya? Ya,
Ada substansi kadang-kadang itu menyerempet yang sensitif, nah itu juga tidak nyaman kan kita. Makanya itu harus dipres dulu, disepakati bersama, tidak mengandung unsur sara tadi. Sehingga ketika disampaikan di upacara atau di ya, karena itu kan harus dipublish, Mbak. Iya, betul. Nah, itu kita harus berhati-hati di sana. Begitu. Medsos sekolah juga ya, Kak, berarti ya, Kak, ya, sebaiknya ya, Kak, ya. Biar itu menjadi satu produk sekolah anti perundungan gitu. Jadi satu produknya adalah kami akan dan kami tidak akan itu. Jadi selain deklarasi sekolah ramah anak ya, maka kami mewujudkan sekolah ramah anak itu dengan cara kami akan bla 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 dan kami tidak akan bla 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 bla. Gitu, Kak. Wah, keren jadinya nanti. Siap. Semoga tidak menyulitkan kan, Kak. Ini sama sekali tidak menyulitkan karena kita hanya menggunakan apapun yang ada di sekolah ya, Kak, ya. Betul. Baik. Kak, satu lagi mungkin ya, Kak. Di sini boleh kalau masih ada waktu satu lagi boleh. Nanti mungkin di Roots Day-nya, persiapan Roots Day-nya bisa lebih disingkatkan. Kak Zikrayanti, saya baru dengar ini, baru raise hand. Iya, silakan Kak. Iya, makasih Kak. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dari tadi pagi saya dengar Pak, cuman kadang-kadang saya bunyikan, kadang-kadang videonya saya gerakkan. Oh iya. Saya sedikit bercerita tentang sekolahnya. Sekolah saya tentang kita bilang dekat dengan laut Pak ya. Kemudian yang menariknya di sana banyak siswa memang yang banyak perundungan, Pak. Banyak perundungan. Kemudian dari keluarganya pun terjadi, kemudian di sekolah pun terjadi. Jadi setelah saya dengar dari pertemuan yang kemarin sampai tadi pagi itu, alhamdulillah saya sudah banyak pengalaman karena sebelumnya saya bukan disiplin ilmu di BK, Pak. Saya seni. Jadi makanya saya dengar oh begitu karena saya baru 1 tahun di BK, Pak. Jadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya mungkin lebih ke sana. Yang ini Pak, yang tadi yang masalah template yang kita buat tadi yang Bapak kasih nampak itu kan punya SMP, Pak ya? Yang contoh yang contohnya ya, Kak. Jadi saya mau tanya itu langkah-langkah kalau kita buat, jadi ada cerita tadi aksi, kemudian ada tantangan ya Pak, kalau nggak salah saya. Jadi saya rencananya saya mau mempraktekkan yang punya Bapak tadi itu, tapi bukan via media sosial Pak, tapi saya mau menggunakan kayak kertas tadi itu. Jadi itu teknik saya mau lakukannya itu bagaimana Pak? Baik Kak, ditangkap ya Kak, terima kasih. Oke, ditangkap. Terima kasih Kak, ya. Jadi begini, saya mohon maaf sebelumnya Kak Zikrayanti, mohon izin sebelumnya. Kegiatan tersebut, ya suara saya jelas Kak? Kak Zikrayanti, jelas suara saya? Oke, kegiatan tersebut itu bukan penggalan. Kalau kita memang memulainya dengan roots program. Artinya kegiatan tersebut sampai pada tadi poster kami akan dan kami tidak akan, terus kartu aktivitas impianku, aktivitasku, kemudian ceritaku, itu bukan kegiatan penggalan, Kak. Itu adalah kegiatan, rangkaian dari kegiatan dari pertemuan bersama, pertama, kedua, hingga seterusnya, dan pertemuan ke-10 ini. Mengapa itu kita pasang di pertemuan ke-10? Agar mereka paham dulu. Paham tentang mereka adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain, paham tentang perundungan, paham tentang kesetaraan gender, mengerti tentang masalah ternyata ada perbedaan ya, bullying perempuan dan laki-laki, paham tentang mana perilaku berlaku baik yang disebarkan, mana yang tidak. Nah setelah itu baru mereka akan membuat ceritaku. Oke, saya menjawabnya secara umum nih. Ini bukan penggalan, tapi adalah rangkaian dari keseluruh kegiatan. Begitu ya Kak, itu yang pertama.
Yang kedua, boleh nggak Kak, saya mandiri sendiri langsung bikin kayak tadi? Kenapa tidak? Boleh Bu, boleh saja. Tapi itu kan bukan menjadi bagian rangkaian kegiatan Roots program. Paham nggak? Jadi kami tidak melarang, membolehkan. Oke. Lalu akan lebih baik memang itu berproses dari pertemuan 1, kedua, ketiga, ke-9 hingga di pertemuan ke-10. Begitu Kak Cikrayanti, ya. Iya. Dan memang Kak Eci, saya melihat ya, mendengar dari kemarin hingga sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah perundungan. Perundungan itu gimana ya cara menyelesaikannya? Perundungan itu kok ini? Iya. Sabar. Saya yakin kawan-kawan, Bapak Ibu Pasku, kalau kita dengan setia, telaten, sabar, lakukan ke 10 pertemuan ini saja dengan kita sebagai fasilitator, bukan guru. Tolong ya, kita sebagai fasilitator, bukan guru. Apa bedanya Kak Eri? Kalau guru nanti kawan-kawan terjebak untuk menjawab, Pak ini untuk memberitahu, biarkan mereka lah yang berproses menemukan hal-hal tersebut. Kita hanya menjembatani sebagai ya, Kak, ya? Fasilitator. Iya. Ketika umpama ya, satu menit saja, ketika ada seorang anak mungkin tersenggol, dia marah. Atau dia ngomong ini kita tersinggung, si anak lain tersinggung. Kita akan lebih bijak, sebentar, kenapa dia tersenggol, bla bla bla, gitu. Jadi bukan kita mengatakan, jangan loh, si Eri tersinggung loh, kamu bilang begitu. Bukan, itu guru. Kalau saya sebagai fasilitator, sebentar, Eri tadi kenapa? Oh ya, Kak Eci, tadi Kak Eci sama Kak Eri kenapa? Biarlah mereka berdialog, menemukan siapa yang tersinggung, siapa yang tidak nyaman. Bukan kita yang langsung mengambil alih, memberikan informasi tersebut. Tapi biar mereka kenali perilaku-perilaku tersebut. Nah, inilah menjadi tantangan kita fasilitator program sesungguhnya. Makasih Kak Eci. Iya, memfasilitasi sampai si korban merasakan berani menyatakan saya tidak suka. Dan si pelaku berani menyatakan permohonan maaf ya Kak ya, sehingga bisa merasakan semuanya. Baik, terima kasih Kak Eri. Mohon maaf sama-sama. Sudah tidak ada. Tadi masih ada yang raise hand. Mohon maaf jika waktunya sudah sangat mepet ini. Kak Eri juga masih ada satu materi lagi. Iya, saya sama Kak Eri lagi. Terus nanti persiapan untuk besok ya Kak ya. Mau sholat dulu. Persiapan untuk besok kita akan senang-senang di acara Roots Day. Ini adalah puncak dari program Roots ya Kak ya. Betul. Baik, dari modul 1 sampai 10 itu puncaknya ada di Roots Day besok. Jadi silakan Kak Eri, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Kak Eri untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kak Eri monggo. Kita nggak usah break berarti nggak? Langsung aja. Kak, langsung aja. Oh ya. Aku mikirin Kanuni di sana udah sore banget soalnya. Semangat ya, semangat. Oke, terima kasih. Mungkin hanya 20 menit kawan-kawan minta waktunya. Kalau belum puas nanti kita sambung di WA group ya. Jadi gini, ini adalah materi tambahan. Oke, materi tambahan sama seperti halnya 4 materi awal pengantar. Oke, ini materi tambahan. Kenapa Kak Eri mau menyampaikan hal ini? Karena kebetulan sejak 2017 Kak Eri terlibat di beberapa sekolah di Jawa Tengah maupun di beberapa daerah yang lain. Pun juga tahun kemarin ikut program ini secara daring. Oke, karena itulah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa sih Roots program tersebut, gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, Roots Day adalah sebenarnya itu pertemuan ke-14. Oke, catat dulu, Roots Day sebenarnya adalah pertemuan ke-14. Oke, nah di mana sebenarnya pertemuan ke-11, pertemuan ke-12, pertemuan ke-13
Ini sama halnya lah kita kalau di sekolah ketika mengadakan pesta akhir tahun. Butuh nggak kepanitiaan? Butuh. Butuh nggak ide-ide kegiatan? Butuh. Gitu. Nah, jadi kita melompat ini di pertemuan ke-14 sebenarnya lebih kepada menjelaskan apa sih itu Roots Day. Oke, kita menyebutnya Hari Unjuk Kebolehan, Hari Unjuk Kreativitas. Nah, di mana Roots Day biasanya dilakukan di sekolah kita. Jadi bukan di luar sekolah, bukan sewa gedung ataupun yang lain. Di sekolah kita. Jam berapa biasanya menggunakan di jam sekolah. Bisa di istirahat pertama, bisa juga di jam akhir. Tergantung kebijakan sekolah. Oke. Apa yang dilakukan ketika Roots Day tersebut? Maka yang dilakukan adalah 1. Minimal ada 6 kegiatan penting. Pertama, menyampaikan pohon harapan. Ingat nggak kotak perubahan yang dibuat? Oke, kotak perubahan diambil, baca hasil-hasil perubahan apa, dirangkum. Kemudian disitulah kita buat menjadi daun-daun yang ditempel di pohon perubahan. Oke, menjadi pohon harapan, oke? Paham ya? Oke, pertama ada pohon harapan. Nah, selain yang ditulis di dalam kotak perubahan tersebut, juga boleh warga lain untuk membuat tulisan harapan-harapan mereka. Yang pertama. Yang kedua, di pertemuan 10 saya sudah memberi contoh ya. Mohon ditempel semua aktivitas dokumen-dokumennya. Pertemuan 1, 2, hingga 10. Berbagai lukisan, hasil karya, hashtag, bahkan foto-foto ditempel Pak di dinding di sekolah disebut. Jadi ada pohon harapan, ada juga hasil karya. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh juga kawan-kawan agen perubahan memunculkan aktivitas kreasi seni. Yang bisa nyanyi, boleh, silakan nyanyi. Yang bisa ngaji, boleh, bisa ngaji. Yang bisa menari, boleh menari. Yang pandai baca puisi, kenapa tidak? Tinggal materinya dikaitkan dengan program pencegahan perundungan. Oke? Sudah 3. Loh, kan ada itu. Ada OSIS, ada pramuka, ada juga organisasi kesenian di sekolah. Boleh nggak ikut? Boleh. Nah, tinggal 1 atau 2 agen perubahan yang mewakili mengundang mereka untuk bisa tampil di acara Roots Day tersebut. Oke, 1, 2, 3. Yang keempat. Nah, yang keempat ini penting sekali, biasanya tim acara. Oke, tim acara itu yang memang mereka membuat dari undangan, oke, mengundang komite sekolah, mengundang guru-guru sekolah, mengundang warga sekolah yang ada. Oke, itu. Kemudian membuat rundown acaranya. Oke, yang keempat itu bikin susunan acaranya. Kemudian mereka mengemas, mengkreasi acara tersebut akan lebih bagus, maksimal terlaksana. Nah, yang keempat ini memang bertugas minta izin kepala sekolah, minta izin ruangan, minta izin sound system, gitu, guys. Secara teknis dia akan bertanggung jawab. Oke, sudah 4. Yang kelima, nah ini, yang kelima ini mereka yang harapannya jago di media sosial. Biasanya mereka tuh menghitung mundur. Umpamanya Roots Day itu dilakukan di tanggal 10, jadi mulai tanggal 5, informasi itu sudah disebarkan di media sosial. Hadirlah Roots Day di SMA 1 Wahid. Hadirlah gitu. Jadi dia menyebarkan informasi. Agar informasi ini bukan hanya warga sekolah yang tahu, tapi juga warga media sosial. Oke, semua hashtag, semua poster itu disebarkan.
H-3 biasanya, H-4, H-5 oleh agen perubahan. Oke, yang kelima. Ya. Nah, yang keenam terakhir, biasanya kami agen perubahan terpilih tersebut membawa sebuah benda. Benda ini boleh berbentuk pita, boleh berbentuk pin, gelang atau gelang boleh. Kalau gelang itu sensitif, Bu. Kemarin gelang kita coba kritisi karena bagi masyarakat tertentu gelang ya, itu tak bisa ya. cocok buat laki-laki katanya. Oke, kita gelang tidak kita beri, kita tidak sebutkan lagi. Bisa stiker. Ya, bisa stiker, bisa pin gini, bisa apapun itu. Apabila agen perubahan menemukan seseorang warga sekolah berperilaku baik, maka dia memberikan penghargaan PIN itu. Kita bisa cetak tergantung situasi dan kondisi keuangan ya saat itu. Nah, agen perubahan menyebar ke seluruh penjuru ya di acara tersebut. Jadi dia ketika melihat, oh si itu kok dia berperilaku baik ya, menenangkan kawannya, melerai kalau perkelahian, mengajak yang positif-positif, dia berikan pin-pin tersebut. Begitu ya, Bu Nuni juga punya pengalaman yang serupa. Nah, jadi minimal 6 itu yang kita lakukan di Roots Day. Berapa lama Kak Eri? Kalau kami tak lebih dari 2 jam. Karena memang itu acara warga sekolah. Kak Eri punya pengalaman saat itu pihak sekolah tidak koordinasi dengan kami ya sebagai pendamping fasilitator. Tiba-tiba ada sebuah produk makanan masuk di situ. Pasang tulisan, pasang banner, pasang spanduk, promosi. Kami langsung, Pak, mohon maaf, ini bukan acara yang kayak biasa. Ini kami hanya ingin menggaungkan bahwa setelah sekian bulan agen perubahan berjuang, dari titik biru yang hanya 30, berharap titik biru itu menjadi ratusan. Jadi kami dengan diplomasi, akhirnya mereka tetap menggulung, akhirnya mau, dan tetap di luar, di parkiran motor, tidak masuk di acara kita. Nah, intinya saya bilang, acara tersebut sebaiknya tidak mengundang sponsor, bla bla bla, karena memang tidak ada untuk makan siang, tidak mengundang dinas pendidikan, tidak mengundang apa, kecuali memang sekolah merasa mampu untuk memberikan snack atau menjamu ketika ada undangan-undangan petinggi daerah yang hadir. Jadi gitu ya, benar-benar sebuah pesta yang luar biasa ketika perayaan Roots Day itu. Saya akan kirimkan video kami ya di WA grup saja, jangan di sini. Di sini nanti kendala sinyal dan lain. Di WA grup akan banyak saya kirim. Sampai bisa melihat beberapa atraksi kami dan beberapa video Kak Eri juga terkait dengan Roots Day tersebut. Kak Eri mungkin bisa menambahkan Kak Eri? Ya, boleh Kak Nuni. Sedikit saja Kak Eri ya. Ya. Tadi yang saya hanya ingin menambahkan tadi yang tentang diundang, jangan lupa orang tua murid kan. Orang tua dari komite dari komite. Ya, komite cinta sampai lengket. Nah, atraksinya. Itu besok atraksinya itu. Iya Kak. Jadi perwakilan dari agen perubahan. Perwakilan dari agen perubahan tapi tidak semuanya seperti itu. Dan untuk masalah jam tergantung tampilannya. Ya, Kak, ya. Betul. Jadi semua yang didapat di dalam materi itu semua ditampilkan. Mohon lagi, Kak, apa kita nggak bagi-bagi atau bagaimana untuk pelaksanaan besok? Iya Bu, kita bagi. Makanya saya pendekkan ini. Nanti kita bagi tugas. Satu lagi yang membacakan deklarasi, lupa saya. Iya. Jadi ada pemimpinnya deklarasi. Ya, betul. Jadi yang tim kreativitas tadi juga termasuk selain undangan, memastikan membacakan deklarasi dan membacakan kami akan dan tidak akan. Ya, itu wajib. Betul sekali Kak Eca. Kita harus berbagi tugas dulu. Bu Nuni bisa bantu saya untuk kita
kawan-kawan berbagi tugasnya minimal 3 atau 6 dari yang saya bilang tadi. Yang kemarin tuh Kak, yang kemarin kan sudah kayak itu. Yang bukan membagi tugas buat besok, PR besok. Begitu kan Kak Eci? Oh iya. Iya, Nanti Kak, jadi mulai dari sambutan, siapa yang memberikan sambutan, siapa yang membacakan doa, siapa yang perwakilan, gitu Kak. Kemarin sudah ada itu. Kalau yang tadi lingkaran bullying mungkin tim yang harus tadi aja kan ya, kita tidak membuat tim baru. Oh iya. Role play. Yang role play sudah yang tadi, yang kelompoknya tadi, yang role play. Lingkaran bullying sudah ya role play. Iya, Pak Cendra Mata tadi. Pak Cendra Mata. Ya, ingat saya jadi ingat. Jadi hafal sekali. Sudah, Pak Cendra Mata berarti yang tampil sama krunya besok untuk role play. Gitu Kak, itu. Ya, itu tim hura-huranya. Oke. Kemarin saya tim apa ya? Oke, mungkin kawan-kawan kita akan bagi Kak Eca bisa bantu Kakak, kan lebih bisa kebaca ya Kak Eca di layar ya. Sebelumnya ada siapa yang itu Kak, kita akan siap mendukung kok. Iya. Baik. Kita bantu. Mulai dari pembaca MC ya Kak ya? Ya, MC. Iya. Saya Mas Wahyu bisa share screen nggak Mas Wahyu? Biar bisa kita tulis kalian. Ya, betul. Saya coba bagian tugasnya. Baik, sambil nulis aja Kak. Ya. MC, siapa yang bersedia menjadi MC? Mungkin kita tunjuk aja Kak, karena kalau bersedia. Oh, Kak Nurul. Kak Nurul ya. Kak Nurul, oke. MC. Lalu setelah MC, sambutan ya Kak ya? Ya, sambutan dari langsung ya dari boleh dinas pendidikan kalau memang ya kalau ada atau langsung kepala sekolah. Capsek aja ya Kak ya biar ini ya. Capsek, gampang. Ya. Kepala sekolah Nur Wahid ya. Akar Wahid. Siapa Kak? Kepala sekolah Akar Wahid. Nur Wahid. Nama sekolah kita Akar Wahid. Oh, Akar Wahid. Oke. Pak Surimin tuh Pak Surimin. Oh iya, Pak Surimin. Kak Surimin, Kak Surimin. Setelah sambutan teks apa lagi Kak? Baru perwakilan komite sekolah. Komite sekolah dulu. Komite. Jadi orang tua siswa. Perempuan boleh? Komite perempuan kalau boleh. Ayo. Bu Kusmiati, Bu Kusmawati. Kusmawati. Kakak Kusmawati. Udah resen. Ya. Kak. Ya. Oke, terima kasih Kusmawati. Terus siswa kan betul. Ganggo Rahanu katakan. Ganggo. Mana ya namanya? Ganggo Rahanu SAG SMA. Rahanu. Siap Bu? Rahanu. Coba ditanya dulu apa, saya salah lihat. Jangan dia angkat tangan melambai kawannya. Baik, lalu penampilan Kak. Penampilan apa dulu nih? Mau puisi nggak Kak? Oke, adakah yang puisi? Atau pantun atau apa? Silakan Kak. Pak Restu. Ya. Pak Restu. Pak Restu. Pak Restu pantun. Pak Restu apa? Kak Restu pantun. Kalau saya misalnya mengaji. Puisi. Apa Kak? Mau Linda ngaji katanya. Pak Restu. Puisi tentang perundungan. Puisinya tentang perundungan. Baik, sudah. Siapa Kak? Tadi katanya Kak Restu, bukan ya? Kak Restu ya? Mana Kak Restu? Oke. Ada enggak? Kak Restu betul nih Kak? Kak Restu bersedia Kak Restu? Bersedia atau ini ya, ada Kak? Kak Intan Puspita bersedia untuk apa? Iya Kak, saya bersedia kalau baca puisi. Oh, baik. Sip, kalau gitu. Terima kasih Kak. Kak Intan ya. Iya, sama-sama. Lalu apa Kak? Ini ya, apa
saya akan dulu atau lingkaran bullying? Apa Kak? Lingkaran dulu, role play dulu, role play-nya dulu. Iya, role play dulu ya. Saya akan. Role play berarti tim yang tadi ya. Ya, Pak Cendramata ya. Cendrawati. Cendramata. Role play yang tadi ya. Nah, terus pembaca deklarasi. Deklarasi sama kami akan tidak akan ya. Deklarasi siapa? Itu sebaiknya berdua Kak. Iya, laki-laki dan perempuan. Iya, laki perempuan. Ya. Itu loh kakak yang kakak ya. Ya. Ya, jangan susah kan. Kak siapa Kak? Oke. Kak Ila. Kak Ila, oh ya. Yang laki-laki belum? Itu loh kakak yang baca deklarasi kan Kak? Iya, yang membacakan. Membacakan saja deklarasinya sudah ada kan Kak? Oke, aman Iya, Kak. Oke. Yang laki-laki siapa Kak? Itu loh Kak, yang itu loh yang naik kapal itu loh, siapa sih? Kak siapa tadi itu? Oh, yang pulangnya naik kapal siapa Kak? Ya, tadi loh siapa? Yang kemarin ngirim foto. Nah, itu. Siapa ya Kak? Saya lupa Kak. Yang naik atau yang di sini kalau bersedia. Ya, yang di sini. Kak siapa? Aidil ada Kak Laki karena dia ya Kak ya. Tadi perempuan. Ya, ini laki-laki. Baik Kak Aidil. Kak Aidil suaranya belum ada itu. Setuju apa enggak ini Kak? Yang sampai menghilang apa? Membacakan saja kok Kak. Nah ini suaranya nggak ada Kak. Kakaknya juga nggak ada. Sampai menghilang nanti. Iya. Nah ini coba lagi cari lagi. Kak Andi ada nggak ini? Andi Supriya. Kak Andi. Ada tuh Kak Andi ya? Iya, Kak Andi. Kak Andi, oke. Udah. Ada Kak Andi, ada Kak Agus ya juga. Ada Kak Agus nih, Kak Agus nih. Oh, Kak Agus ngapain Kak? Kak Agus, ada enggak nih Kak Agus ya? Halo, yang deklarasi. Setelah deklarasi apa sih Kak? Udah ya, baca doa ya Kak? Iya. Deklarasi Mas. Tadi Kak Andi belum ada suaranya ya? Belum Kak. Kelas itu Kak Hayatullah itu Kak. Oh, yang Kak Hayatullah. Oh iya, ya. Kak Hayatullah mana nih? Hayatullah. Udah nyebrang Kak. Oh Kak Agus ada nih Kak Agus. Sampaikan di WA. Kak, ya. Tahu Kak Hayatullah. Terus Kak, muncul. Kak Agus berdoa. Kan kita dengar suaranya dari Sumatera. Kak Agus Edi Siahaan. Oke. Baik ya Kak. Setelah doa. itu ya. Tidak ya. Kak Agus doa. Saya Kristiani Bu, doa umum aja Bu. Doa umum aja. Ya boleh Pak. Kak, ya. Boleh, Pak. Mari. Nah gitu. Kita mau dengar Kak Agus. Ajak Kak. Yang ngajak mari kita doa sesuai dengan. Nggak apa-apa. Saya sepakat yang Nasrani Pak Agus. Ya. Malah lebih baik kita. Boleh, nasionalis di sini kita ya. Nggak apa-apa Kak Agus. Ya. Iya Bu. Bersedia ya Kak ya. Iya Ibu ya. Kak Eci izin bertanya. Yang dari panitia tadi siapa? Menjadi agen perubahan tadi siapa? Yang menjadi agen perwakilan ya Kak? Ya, Kak Ganggo Rahanung. Ganggo Rahmanung. Mana orangnya? Ada tadi cantik itu. Tadi ada Kak Ganggo. Ada cantik-cantik saya lihat. Ada Kakak pakai jilbab. Oh, halo. Perempuan ya Bu? Kak? Iya. Iya perempuan itu. Iya, kebetulan rekan saya Bapak. Oh, gitu. Ada dia kok, ada kok di sana. Oh ya udah disampaikan ya Kak. Ila ya Kak. Ada. Untuk apa itu Kak Ganggonya? Perwakilan mengucapkan apa ya sambutan atau perwakilan. Ya. Oh sambutan. Oke baik. Kak Ganggo siap ya. Siap. Jadi siap siswi agen ya Kak. Jadi salah satu anggota agen perubahan. Oh, menjadi anggota agen perubahan sambutannya. Ibu. Iya. Jadi kan begini Kak, di dalam kegiatan ini semua yang berperan adalah agen perubahannya. Itu kecuali yang kepala sekolah itu kepala sekolah, komite-komite gitu. Terus dari MC sampai ke sana itu semua dari agen perubahan sendiri, siswa sendiri yang menjadi action mereka. Kita fasilitator hanya memperhatikan dan membimbing begitu. Ya. Jadi yang benar-benar berperan sebagai orang tua ya hanya kepala sekolah dan komite sekolah ya Kak ya? Iya. Lebihnya adalah siswa-siswi. Hanya Kak
Kak Surimin yang benar-benar jadi orang tua, dan Ibu Kusmiati yang orang tua, yang lainnya anak-anak semua ini. Betul. Izin bertanya lagi Kak, MC siapa Kak? Saya ulang ya, saya bacakan ulang ya Kak ya. Ya. MC yang menjadi MC adalah Kak Nurul. Sebentar Kak, mungkin satu dulu Kak. Kak Nurul mana? Kak Nurul? Kak Nurul. Kak Nurul. Pak hadir. Oh, hadir. Bersedia jadi MC ya Kak ya? Baik Kak. Ya Kak? Iya, saya bilang iya. Bersedia Aisyah. Jadi agak suaranya agak. Kak Nurul, pastikan untuk besok Kak Nurul benar-benar berada di sebuah ruang, di sebuah tempat yang harus itu lebih baik Kak. Kalau tidak, nanti kita akan kacau di informasi karena kan sentral ya kawan-kawan MC ya. Begitu ya Kak Nurul ya? Baik. Oke, terima kasih Kak Nurul atas waktunya. Baik, Kak Nurul nanti berperan sebagai anak-anak, sebagai siswa ya Kak yang bertugas menjadi MC. Lalu kepala sekolah, kepala sekolah sekolah Akar Wahid, itu Kak Surimin. Iya, oke, sip kalau itu udah mantap. Ya, Pak, kepala sekolah kan Pak? Ya, kepala sekolah. Bapak benar-benar sebagai kepala sekolah. Lalu sambutan komite sekolah itu ada Kak Kusmawati. Kak Kusmawati. Ya. Ya, Kakak biasa berperan sebagai komite ya Kak, memberi sambutan ya Kak? Iya ya. Ya, terima kasih. Lalu ada Kak Ganggo Prahamu. Ya, ya, saya itu sebagai siswa yang mewakili agen perubahan. Sebagai siswa ya Kak? Iya, sebagai siswa. Oke Kak. Sebentar, sebagai agen perubahan. Iya, siswa kayak yang koordinatornya gitu, Bu Kanggo. Jadi mohon disampaikan itu. Mohon materi yang disampaikan besok itu benar-benar terkait dengan modul 10 pertemuan itu. Begitu, oke? Kesan dan pesan kali ya, kesan-kesan Kakak selama menjadi agen mengikuti gitu, program, oke? Jadi gitu ya Kak Kanggo. Nanti di WA grup kita bisa saling berbagi materi ya. Lalu pembacaan puisi oleh salah satu perwakilan agen perubahan yaitu Kak Intan Puspita. Oke Kak, siap Kak. Ya. Lalu kita ada role play. Timnya masih sama, tim Kakak Cendamata. Nanti boleh latihan lagi Kak, bagaimana role play merundung versi siswa. Karena nanti berperannya sebagai siswa ya Kak ya. Siap. Ya, nanti Kak Cendamata boleh nanti kalau besok mau izin pakai board dulu boleh buat latihan. Lalu pembacaan deklarasi, ini nanti deklarasinya boleh dibantu di-share ya Kak Eri ya Kak? Ya. Contohnya nanti akan dibacakan oleh Kakak Rihlatus Sauda, Kak Ila, dan Kak Hayatullah. Oke, siap. Alhamdulillah. Nanti di WA ya Kak, redaksinya ya, deklarasi dan... Iya, nanti di WA ya Kak Eri ya. Lalu terakhir doa dan penutup langsung oleh Kak Agus. Doa Kak Agus dan penutup oleh MC. Ya, sekian Kak Eri. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak sebelum kita tutup? Atau mau ditambah Mas? Kalau boleh Kak, kita minta waktu 3 menit, boleh nggak Kak? Boleh Kak. Dan tidak memiliki aplikasi ini. Kita GR saja, mana MC, menyebutkan saja pre-memory. Biar alurnya hari ini sudah tergambar, besok baru kita action. Begitu usul saya Kak. Kak Nurul masih standby? Oke, masih. Oke. Kak Nurul. Ya, hadir. Ya, Kak Nurul, kita mau GR sebentar, Kak. Ya, Kak Nurul ya. Jadi pembukaan bismillah, kemudian urutkan aja Bu. Biar sampean juga bisa mencatat ya. Ini sedikit yang sudah saya catat tadi. Pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian sambutan dari kepala sekolah, pre-memory gitu. Pre-memory. Ya, gitu Bu. Terus? Selanjutnya sambutan dari komite. Pre-memory. Iya. Sambutan perwakilan dari agen perubahan. Pre-memory. Bu Kanggo, pre-memory ya Bu? Ya, gitu. Besok standby ya, biar lebih nyaman alurnya. Terus? Selanjutnya penampilan seni, pembacaan puisi oleh saudari tadi. Oke. Puisi.
Selanjutnya penampilan daripada aktor dan aktris SMA Akar Wahid akan ditampilkan di memori ya. Ya. Selanjutnya pembacaan deklarasi oleh Kak Ila dan Hayatullah. Dan yang terakhir pembacaan doa oleh saudara Kakak Agus. Atau Agus begitu. Iya kan, ini kan anak-anak. Iya. Oke, good. Oh iya Kak, ini skornya sedikit supaya besok Kak Nurul mengerti. Jadi ini kan Kak Nurul dengan temannya nih, dengan teman. Jangan sampai nanti saudara atau kakak. Jadi agen perubahan, yaitu kuisnya akan dibawakan oleh Intan. Nah langsung begitu. Disebut nama ya. Ya. Minta maaf. Oke. Cukup Kak Eci, saya rasa. Terima kasih Kak. Alhamdulillah, insya Allah besok kita sudah siap untuk Roots Day. Semangat ya Kak. Kak Eri udah sekarang. Nggak sabar. Mungkin biar tambah semangat besok bisa menggunakan emot-emotikon pakai topi atau pakai yang bisa menggambarkan daerah asal atau boleh apapun itu Kak, dengan warna-warna yang cerah biar menggambarkan kegembiraan di hari Roots Day. Gitu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak. Nanti saya akan kirimkan petugas-petugas untuk besok. Harapannya tetap semuanya hadir walaupun tidak bertugas karena kita akan bersenang-senang. Dan di sini adalah puncak dari program Roots sehingga kakak-kakak bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana kegiatan ini akan selesai atau puncak, kalau di sekolah kita bisa katakan puncak tema ya Kak ya. Puncak dari program ini akan kita simulasikan besok kita Kak Eci. Ya. Besok acara kita ini dimulai jam berapa Kak? Sama Kak jam 8. Oh enggak, kita sebelum Roots Day masih ada materi dulu Kak. Materi masih Kak. Oh iya ya. Masih ada 5 materi. Jangan cepat-cepat. Tetap jam 8 kita on time. Nggak sabar maksudnya. Kalau di Jangan sini cepat-cepat. mulai sekitar pukul 9 kira-kira. Okay. Tapi mohon tetap hadir di pukul 8 karena masih ada pemaparan modul 11 sampai dengan 13. Iya. Terima kasih Iya. Kak. Besok ketemu lagi sama Kak Eri besok. Iya. Kak Eri. Terima Ya. kasih kakak-kakak. Jangan lupa video. Siap. Jangan lupa deklarasinya Kak Eri ya. Kak Nuni Semoga juga. besok lancar jaringan dan lainnya tidak terganggu seperti hari ini lumayan karena kita semuanya hujan kayak ini seluruh Indonesia. Jadi ada kendala-kendala jaringan dan pental-pental semua. Baik Kak Eri, Kak Nuni dan kakak-kakak luar biasa yang sudah bergabung sampai sore hari ini. Kakak Eci, saya menjawab Kak Sudirman 1 menit boleh? Untuk semua kawan-kawan, silakan buka di Google Roots TV. Roots TV, coba Roots TV. Nah di situ ada apa itu Roots program, ada juga Roots TV. Oke, di Google ada itu langsung. Yunisa punya program. Makasih Kak Eci. Dan ini contoh-contohnya juga sudah banyak di YouTube Kak. Jadi silakan lihat program Roots atau program anti perundungan itu sudah banyak yang diupload dari angkatan-angkatan sebelumnya. Oke Kak Eri, Kak Nuni dan kakak-kakak semua, silakan kalau nanti mau keluarkan dulu melalui video call atau lain-lain, silakan. Kita sudahi dulu Kak untuk sore hari ini. Ya, terima kasih Kak Eci. Ya, terima kasih. Ini mau jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai besok. Terima kasih ya Kak. Sore semua kakak. Sore. Selamat sore semua. Sampai ketemu besok. Waktunya emak-emak beresan. Waktunya emak-emak masak. Sampai besok. Nama saksi kami. Nah.
Izin pamit Bapak Ibu. Anak-anak ini sudah pada rewel. Iya. Pak Cik